mari kita semua berdoa bersama agar bimbingan ini diberikan kelancaran. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke, untuk mengawali bimbingan, Wida absen dulu hari ini. Wida lihat ada bangku kosong 1, 2, 3. Berarti yang tidak masuk 3 anak ya, siapa saja? Neo, Mayada, satunya semuanya sudah izin. Wida sakit ya. Oke, kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan dan kamu yang sehat, alhamdulillah ya, bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, sebagai awal kita mulai bimbingan ini, yuk kita bermain sejenak ya, bermain sejenak dengan cara satu pasang berhadap-hadapan, kemudian yang satu memerankan peran emosi, kemudian yang satu menebak, namanya tebak emosi. Oke, silakan yang hanya satu anak gabung ya, gabung dengan yang 2 anak nggak apa-apa, berhadapan-hadapan. Oke, bisa dimulai. Paham instruksinya? Satu menjadi pemeran untuk ekspresi emosi, yang satu menebak, namanya tebak emosi. Oke, silakan bisa berhadapan-hadapan. Ya. Silakan yang satu memerankan, jangan dibicarakan dulu, saya mau memerankan ini, nggak usah ya, langsung saja. Oke, nanti hasilnya Wida tanya. Oke, bisa langsung yang satu menebak ekspresi emosi. Yuk, bisa dimulai. 1, 2, 3, mulai. Menebak. Bahagia. Oke, yang satu. Bingung. Kemudian yang lain coba. Oke, coba dari permainan ini sebentar, sebagai sampel sudah tanya dulu. Tebakan temanmu tadi apa? Betul atau salah tebakannya? Betul. Kenapa kok kamu menebaknya senang? Dari apa ketahuan senang itu, dari ekspresi apanya? Ketawanya. Ketawa. Oh, senang karena ketawa. Oke. Coba Mas, yang depan ini. Tadi yang memerankan siapa? Nah, kamu yang menebak. Tebakannya betul atau salah? Apa tebakanmu, Mas? Karena ekspresinya bingung. Oh, bingung. Betul? Kamu bingung? Bagaimana sih ekspresi bingung itu menurut kamu? Oh, ketip-ketip gitu. Oh iya, oke. Kemudian satu cewek lagi. Nah, tadi mengekspresikan, tadi yang ekspresi siapa? Oke, ini yang menebak. Betul kan tebakannya? Betul, apa tebakannya? Bingung. Kok kamu tahu nggak itu bingung? Dari ekspresi bingung itu. Iya, bingungnya bagaimana? Kelihatan dari apanya? Ekspresi wajah apanya? Matanya itu bingung. Matanya bingung. Oh, gimana matanya kalau yang bingung itu? Oh, gini, berputar-putar. Oke, tepuk tangan dulu untuk dia. Setidaknya ada ekspresi emosi. Yang satu apa? Senang. Alasan temenmu apa tadi senang? Karena tertawa. Ya, oke. Kemudian yang satu bingung. Matanya kesana ke sini. Ya. Nah, itu mengungkapkan ekspresi bingung. Oke. Dari permainan ini kamu belajar ya, menebak ekspresi emosi seseorang. Oke, untuk selanjutnya Bu Ida ingin membagikan kertas putih ini ya. Satu anak satu. Bisa minta tolong? Ke belakang. Instruksinya nanti Wida akan
bercerita. Nanti dari cerita itu kamu ikuti aja. Kertas putih ini, kalau ekspresimu setelah mendengar cerita itu senang, kertasnya di los-los karena senang nggak bahagia. Tapi kalau kamu mendengar cerita itu ada perasaan agak marah atau jengkel atau sedih, bisa kamu kremes sedikit kremes misalnya. Itu kalau tergantung responmu. Kalau kamu marah sekali boleh di apakan? Boleh. Kemudian dibuang juga boleh. Dengarkan dulu cerita Ida ya. Sudah paham? Ada yang masih belum paham? Sudah? Bu Ida bacakan ceritanya dulu ya. Oke. Pada suatu pagi yang cerah, jadi nanti kamu berperan sebagai Andi misalnya ya. Andi pagi itu kelihatan sangat gembira, artinya senang sekali karena Andi baru mendapatkan sepatu baru yang dibelikan ibunya tadi malam. Bisa mengekspresikan lewat kertasnya. Kemudian Andi naik sepeda menuju ke sekolah. Di tengah perjalanan sepedanya bocor. Sepedanya bocor, kemudian Andi panik. Waduh, sebentar lagi sudah mendekati jam 7. Sudah mendekati jam 7 ini. Bagaimana kalau terlambat? Setelah itu dia memasukkan sepedanya ke bengkel. Ternyata bengkelnya itu orangnya juga lama. Akhirnya setelah itu datang tukang bengkelnya memperbaiki. Ternyata sampai di sekolah terlambat. Kemudian Andi ditegur oleh bapak ibu guru yang piket di depan. Kemudian Andi Andi harus mengerjakan sanksinya, yaitu kebersihan. Kemudian padahal di situ ada satu kelompok teman-temannya sedang berolahraga kelas lain. Perasaan Andi tidak karuan karena malu ya, harus menyapu di hadapan teman-temannya. Oke? Cerita Bida sampai di sini. Kemudian Adi sampai di sini aja ya ceritanya. Oke? Oke sudah? Oke, tetap di situ kertasnya. Bu Ida melihat hasil dari kertas itu rupanya seperti apa? Apakah masih mulus atau sudah berubah menjadi bola-bola atau sudah menjadi serpihan? Oke, ada beberapa sampel di sini. Bu Ida lihat nih, ada yang sudah berubah, sudah seperti ini wujudnya. Ida tanya ya satu persatu ya. Contohnya, Mas, ini kenapa kertasnya bisa sampai jadi seperti ini? Mendengarkan urutan cerita Andi tadi ya, berarti emang terbawa emosi ya? Yeah. Apa yang kamu rasakan tadi? Awalnya kok dilus-elus, terakhirnya mulus-mulus jadi seperti ini. Ini kenapa ini? Awalnya kan senang berangkat sekolah bersemangat, tapi terhalang dannya bocor jadi marah. Terus habis itu Di sekolah dihukum untuk menyapu di depan teman-temannya, jadinya tambah marah. Oke. Itulah ekspresi dari Mas siapa? Mas Do. Wes ini ekspresinya marah berarti. Awalnya senang menjadi marah. Oke, enggak apa-apa. Itu ekspresi emosimu ya. Kita lihat perbandingan. Masih ada yang mulus sepertinya. Oh, ini masih ada yang mulus ini. Mas siapa? Hah? Ini kok masih mulus ini? Berarti tidak terpengaruh. Enggak apa-apa. Namanya sabar. Tadi, kalau yang masih mulus berarti ekspresi emosinya apa?
ekspresi emosinya apa? Oh biasa saja. Kenapa kok biasa saja? Padahal tadi seneng kan? Terus masih biasa. Diukur nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa. Yang penting udah ke sekolah, alhamdulillah. Sabar, ini contoh ya, sabar. Terus kita menemukan juga, kemudian ada lagi, satu lagi ya. Contohnya 3, oh ini malah setengah dulu, setengah terkoyak ini. Ini kenapa Mas kok judulnya seperti ini? Coba ceritakan. Tiba-tiba marah, marahnya mangguni sekarang. Oh iya, masih ada sabar. Oke, tepuk tangan dulu untuk sampel teman-teman. Diteruskan. Kertas ini masih mulus, berarti ekspresi emosinya menerima semua tantangan atau kejadian dengan biasa saja, sabar, berarti tipe ekspresi orang ya. Kemudian kalau yang ini setengah marah, setengah sabar. Ya masih ada sabar-sabarnya sedikit. Yang satu buru-buru marah tambah kamu ya Mas. Oh ini kamu bisa melihat ya, seseorang itu berhak untuk mengekspresikan emosinya, berhak gak? Tetapi untuk lebih memahami bagaimana cara kita mengetahui ekspresi emosi, bagaimana cara kita meluapkan emosi atau bagaimana cara mengatasi emosi, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan lebih jelas dari emosi ini. Oke, sebelum untuk biar semakin jelas dari cerita tadi, apa sih sebenarnya emosi itu? Kalian sudah mengekspresikan tapi belum tahu definisi dari emosi. Jadi emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu dan dapat mempengaruhi pikiran serta perilaku seseorang. Dari cerita Andi tadi, bahwa dia senang tiba-tiba mengalami perasaan jengkel, marah. Kemudian setelah itu apa lagi? Malu ya, karena ditonton oleh teman satu kelompok tadi yang kelas lain sedang olahraga. Itulah namanya perasaan emosi itu seperti itu. Sekarang kita lihat dulu. Kenapa emosi bisa terjadi? Emosi itu satu, pengalaman masa lalu seseorang. Misalnya kamu memiliki pengalaman traumatis tadi. Kemudian ada bukti bahwa faktor genetik juga bisa mempengaruhi emosi, ya, mungkin keturunan di sini. Kemudian ini sumber-sumber emosi ya. Kemudian interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial, misalnya kamu mendapatkan dukungan positif dari teman, keluarga atau pasangan. Hal ini bisa membuat kamu senang dan bahagia. Tadi seperti Anda mendapatkan sepatu baru. Oke. Kemudian keadaan atau peristiwa yang bisa memicu emosi tadi, seperti yang cerita baru saja terjadi. Kemudian kesehatan mental dan fisik juga dapat mempengaruhi emosi. Oke. Sekarang kita ke jenis-jenis emosi yang sudah tadi kita permainan tadi toh. Emosi itu selain tadi apa contohnya emosi tadi? Senang, bingung, apakah hanya dua saja? Nah, ini bentuk jenis-jenis emosi. Yang pertama senang, yang kedua sedih, marah, takut, terus cinta. Kalau dengan cinta langsung bahagia ya, dan bingung tadi. Oke. Kemudian itu jenisnya sudah tahu ya. Sekarang tahu kalau dia emosi, tadi dia tertawa berarti bahagia. Kemudian dia matanya kesana kesini seperti orang bingung. Itu namanya emosi, bisa dilihat dari ekspresi wajah. Kemudian apa? Satu itu di sini contohnya.
marah biasanya bagaimana? Suaranya lebih lebih nyaring atau pelan? Kalau orang marah suaranya keras ya. Oke. Kemudian perubahan fisiologis di sini ya. Wajahnya memerah atau memutih? Memerah. Naik dari bawah ke atas. Kemudian perilaku dan ekspresi artistik. Ini ekspresi artistik ada yang tahu? Bagi seorang seniman, mereka juga bisa menyalurkan emosinya melalui apa? Karya-karya yang dibuatnya, melalui patung, ukiran, ya, melalui musik, bahkan lagu-lagu yang melankolis, sedih atau gembira bisa mereka ekspresi, itu bisa. Namanya ekspresi artistik. Jadi yang suka seniman itu mereka meluapkan emosinya, mengekspresikan emosinya lewat apa? Sentuhan-sentuhan seni. Oke, gitu ya. Nanti yang seneng ngarang-ngarang lagu nggak apa-apa. Kemudian lagi marah misalnya, marah itu bisa berdampak apa? Kalau marah biasanya saya bisa tanya dulu. Kalau marah kamu ekspresinya bagaimana nih? Pernah nggak marah? Apa yang kamu lakukan saat marah? Gimana? Kalau marah bagaimana? Sampai ekspresinya bagaimana? Marah. Kalau marah bagaimana? Nah, kalau marah sampai apa gitu? Ekspresi terburuknya sampai apa? Ganting gitu? Oh, namanya pecah badan. Kan rugi kan? Nah, dampaknya tidak baik. Yang pertama adalah kesejahteraan mental. Nah, ini emosi positif seperti sukacita, cinta itu bisa meningkatkan kebahagiaan. Tetapi kalau ekspresi emosi yang negatif itu mempengaruhi mental. Seperti apa? Disakiti temannya, depresi, diancam, sehingga rasa ketakutan yang terlalu sering mengakibatkan depresi atau stres. Tekannya ada? Pernah ada? Iya. Ini dampaknya tidak baik. Kalau emosi positif dampaknya baik. Kalau yang negatif dampaknya jelek. Yang kedua, jelas berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Kesehatan fisik itu apa? Nih, stres yang berkepanjangan akibat emosi itu bisa meningkatkan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular, gangguan pencernaan, gangguan tidur. Jadi cepat lemes, anggar kelingan meneh aku pernah disakiti lemes meneh. Nah, ada hubungannya nggak emosi itu terhadap nanti fisik kita? Ada, sangat berhubungan sekali. Namanya kalau di psikologi namanya itu psikosomatis. Keadaan psikis atau mental yang mempengaruhi soma itu tubuh kita. Ya, sebagai contoh kamu mau ujian atau tes, cemas kan? Cemas ketik. Nervous lebih bagus saudara apa ora gitu. Nah itu berpengaruh terhadap tubuh nggak? Iya, tiba-tiba perut kita mengakibatkan pengaruh terhadap tubuh. Ternyata seperti itu. Kemudian yang ke dampak berikutnya, hubungan sosial. Hubungan sosial itu berarti hubungan kita dengan siapa? Orang lain. Di situ emosi positif seperti kasih sayang, kebahagiaan bisa membuat kita bahagia. Tetapi sebaliknya, jenis negatif ada marah, kecewa, cemburu itu bisa menyebabkan kita konflik gak dengan orang lain. Yang pernah merasakan semua ini sudah kita sebagai seorang manusia sudah mas, sudah pernah merasakan ini semua sudah. Wah, dampaknya ternyata nih, kemudian dampak yang keempat, pengambilan keputusan. Nih, kalau emosinya positif berarti pengambilan keputusannya oke, positif ya, tapi sebaliknya. Kemudian nih, produktivitas dan kinerja. Kita praktek bareng-bareng kok ya. Ambil napas dalam-dalam, berhitung mundur atau istirahat sejenak dari situasi yang memicu emosi. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung, hembuskan perlahan lewat mulut yang dibuka sedikit. Yuk kita teknik relaksasi bisa bersama-sama. Ini dilakukan saat apa?
saat kita sedang cemas. Bisa dilakukan di mana saja. Lakukan berulang-ulang sampai saraf kita rileks, akhirnya kita tidak jadi marah. Kita lebih rileks. Coba ya, kita kasih contoh dulu. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, mulut masih ditutup. Hembuskan perlahan-lahan seperti mendesis lewat mulut. Lakukan berulang-ulang. Bisa salah satu praktek ke depan? Ayo mas. Praktek ke depan. Teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan. Ada di sini. Yuk, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan lewat mulut yang dibuat sedikit. Ulangi lagi sampai perasaan benar-benar rileks, bisa lebih tidak kehilangan akal, ya, logikanya main, ya, tidak hanya menuruti perasaan. Coba lakukan lagi cukup. Terus lakukan lagi, tarik. Yang lain juga bisa praktek. Lagi. Bagaimana setelah melakukan itu? Ada sedikit otot-ototnya rileks, tidak saraf-sarafnya. Lakukanlah setiap kali kamu merasa galau, bingung, resah, khawatir, pesimis, lakukan itu, ya. Oke. Terima kasih mas. Beri tepuk tangan dulu temannya. Kemudian selain teknik relaksasi yang kedua, alihkan perhatian. Lakukan aktivitas lain seperti mendengarkan musik favorit, berolahraga dan menemui hobi. Saat kamu mau marah, pakai logika atau pikiran. Logis semua kalau bareng-bareng. Ayo alihkan ke kegiatan yang kamu suka. Kamu hobinya pengen apa? Oh saya suka mendengarkan musik, dengarkan yang bisa menghibur hatimu. Kamu sukanya apa? Olahraga. Ayo olahraga. Kamu sukanya bersih-bersih. Sehingga tenagamu akan tersalurkan. Kamu menjadi bahagia kembali. Paling tidak mengurangi kecemasan. Bisa dipraktekkan ya. Nanti ya. Kamu sukanya apa? Olahraga. Nafas gejekel, wah jengkel banget pas sampai ke olahraga. Nanti kamu bakal udah sampai olah istirahat kan. Selanjutnya, ubah pola pikir. Sumber dari segala penyakit itu ada di pikiran. Betul tidak? Orang itu menyikapi sesuatu keadaan itu tergantung pikirannya. Kalau pikiran kita bisa menjaga selalu positif, insya Allah nanti kita juga memandang sesuatu dengan cara yang positif. Andaikan kita punya pengalaman yang tidak menyenangkan, nggak apa-apa, anggaplah sebagai suatu pembelajaran. Gagal, nggak apa-apa. Gagal adalah keberhasilan yang tertunda. Itu namanya orang yang berpikir positif. Jadi ubah. Kalau kamu masih sering memandang sesuatu itu secara negatif, ganti ke positif. Misalnya saya terlambat, saya malu, kan betul. Tapi nggak apa-apa, ini pembelajaran saya besok lebih bangun pagi, tidak terlambat. Karena saya sebagai seorang pelajar harus apa? Disiplin, ya. Oke, selanjutnya kelola perilaku nih. Sadari bahwa Anda dapat mengontrol tindakan Anda. Pilihlah perilaku yang tidak akan Anda sesali, seperti minum air, diam sejenak, daripada langsung merespon secara agresif. Kalau ada sesuatu yang menimpanmu, jangan langsung cepet-cepet bergerak ya. Pikir dulu dengan logika. Kelola dulu emosinya. Yang selanjutnya, atasi akar masalah. Sumber masalahmu apa? Ya, nah itu diatasi dulu. Kenali penyebab emosi apa, kemudian cari tahu akar masalahnya agar bisa diatasi dengan baik. Jaga kesehatan. Kalau badan kita sehat, istirahat cukup, tentunya kesehatan mental kita juga berpengaruh. Dalam jiwa yang dalam badan yang sehat bukan jiwa yang sehat, atau dalam jiwa yang sehat badan akan juga sehat. Kemudian bicara dengan orang yang terpercaya. Diskusikan perasaan Anda dengan orang yang Anda percaya. Nah, kalau di sekolah, kalian curhat boleh ya, curhat sama siapa? Teman, best itu boleh. Atau kalau kamu bisa datang ke ruang mereka, ya, menemui guru, ya, sebagai guru. Karena
BK adalah sahabat siswa. BK bukan polisi sekolah. BK adalah sahabat siswa. Oke. Apakah jadikan juga partner juga? Atau bisa bikin janji dulu malam BA ada waktu? Oke, silakan ya. Udah tunggu di ruang BK kalau ada masalah. Kemudian selanjutnya, nah sudah sampai di sini dulu ya untuk ya. Oke. Ini LKPD ini berisi tentang apa? Ekspresimu. Nih, coba. Sudah dapat semua? Yang berapa? 2 belakang. Yang belum dapat siapa? Ya, semua. Siapa yang belum dapat LKPD? Oke. Wida instruksikan dulu cara mengerjakan LKPD-nya. Sudah? Oke. Kalian dulu tulis nama. Nama dulu. Kemudian kelas dan nomor absenmu. Ini bersifat rahasia ini juga yang nanti ditemukan ya. Apa tujuan untuk kenapa harus menyelesaikan LKPD itu? Tujuannya agar peserta didik dapat mengenali emosi yang dirasakan, memahami penyebabnya dan melatih strategi untuk mengelola. Jadi silakan nih kita kerjakan nanti bersama-sama. Sudah ditulis dulu nama, kelas, nomor absen. Yuk, ada 3 langkah. Langkah yang pertama, 1. Pikirkan perasaan yang kamu rasakan saat ini. Apakah ada satu perasaan yang paling dominan? Silahkan. Nomor 2, pilih salah satu emosi dari daftar di bawah ini yang paling mendekati perasaanmu hari ini. 1 saja. Kalau di pilihan tidak ada pilihan lainnya bisa kamu. Setiap anak perasaan tidak sama, tergantung dari kejadian apa yang sebelumnya terjadi. Bagaimana perasaanmu hari ini? Silakan tuangkan lewat kertas. Diberi tanda centang ya. Kamu pikir dulu atau kamu pikir perasaanmu hari ini bagaimana ya? Senang, sedih, marah. Itu ada tidak pilihannya? Sedih, marah, takut, kesel. Kesel sebel bisa sama bingung atau tenang. Itu langkah yang pertama. Sudah atau belum? Kalau sudah kita ke langkah yang kedua. Di situ kamu memahami pemicu atau penyebab emosi. Kenapa sih saya suka marah, senang? Penyebab dieleng-eleng kejadian apa yang sebelumnya terjadi. Pikirkan kembali situasi yang membuat kamu merasakan emosi tersebut. Dieleng-eleng, dikilas balik. Apa yang terjadi tadi pagi, apa yang terjadi tadi malam, yang masih mempengaruhi perasaan kamu sampai sekarang. Semua bebas berekspresi ya. Silakan. Apa yang terjadi sebelum kamu merasakan emosi itu? Tulislah pemicu atau penyebabnya. Pakai bahasa sendiri. Silakan. Apa yang membuat kamu bahagia, senang? Tulis. Ada di sini yang emosinya tidak senang, silakan ditulis. Ya, tiap anak masing. Ditulis di lembar LKPD ya. Ada yang masih bingung untuk mengerjakan perasaanmu hari ini menjadi bahagia, senang atau bahkan kamu sedang sedih? Ingat-ingat kembali kejadiannya. Ya, akar masalahnya itu di mana? Itu langkah yang kedua.
sambil kemudian sudah atau belum? Ada yang belum? Kita nanti bersama-sama. Kalau belum sabar menunggu temannya. Sudah belum? Sudah. Oke, kita ke halaman berikutnya. Langkah ketiga, mengelola emosi. Ya, ini berarti kita sudah ke aplikasi atau penerapan. Sekarang mari kita cari cara untuk mengelola emosi tersebut. Pilihlah salah satu atau lebih dari satu boleh strategi untuk bisa menyelesaikan emosi. Silakan bisa kalian baca. Lakukan peregangan tubuh, ubah pikiran negatif menjadi positif, bicara dengan guru, teman atau orang yang dipercaya. Kamu boleh pilih, rencanakan kalau kamu sedang emosi. Emosinya yang tadi ya, kamu mau yang mana? Untuk emosi yang membuat sedih atau murung, bisa lakukan kegiatan yang kamu sukai, hobimu apa gitu ya, pilih salah satu. Ajak teman berbicara, tuliskan perasaanmu di jurnal. Ada namanya jurnal emosi. Bisa tiap hari kamu punya buku diary itu enggak? Buku curhat. Bisa boleh. Kemudian strategi secara umum untuk mengatasi emosi. Kalau emosimu di sini senang, hari ini sedang suka, di situ ada pilihan berlatih bersyukur atas hal-hal baik yang sudah kamu miliki. Kemudian mengakui bahwa kamu sedang merasakan emosi tersebut tanpa menyalahkan diri sendiri. Silakan ditulis di nomor 3. Boleh lebih dari 1. Silakan. Ada yang masih kesulitan? Saya pilih aja, tinggal pilih yang mana. Penyebabnya apa, kemudian sudah bisa mengambil keputusan untuk saya harus pakai strategi yang mana. Ini namanya upaya latihan mengelola emosi. Ini harus dipraktekkan dalam nanti kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Harus kamu praktekkan apa yang sudah dilakukan. Bagi yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Silakan bisa pilih berbagai setelah itu. Bisa dikumpulkan ke depan tadi yang sudah. Ya, bisa nanti ke depan untuk mengumpulkan data itu. Temanmu masih menyusun strategi yang sangat ya dipersiapkan, nanti mau dipraktekkan ya Mas ya. Tugasnya nanti bisa dulu. Mas Desta masih mengerjakan, masih memilih. Untuk yang lain mungkin bisa nanti kalau ada masalah apa dipraktekkan ya.
sambil menunggu yang belum. Penyebabnya. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu marah? Kenapa? Oke, sudah sama itu sudah. Oke, semua sudah selesai mengerjakan LKPP. Alhamdulillah ya. Taruh dulu di sini. Oke, setelah kalian mengikuti bimbingan ini dari awal, dari mengenal apapun, dari kita permainan tadi, kemudian permainan apa yang pertama tadi? Tebak emosi. Yang kedua permainan kertas kosong, kemudian apa lagi? Apa? Nah, penjelasan Bu Ida tentang apa itu emosi. Kemudian yang terakhir adalah mengerjakan LKPP. Bagaimana perasaanmu setelah Bu Ida menjelaskan apa itu emosi, apa penyebab emosi, kemudian sumber-sumber emosi, dampak emosi, sampai bagaimana strategi untuk mengelola emosi. Perasaannya sekarang menjadi bagaimana ini setelah mendapatkan ini? Lebih apa? Lebih manfaatnya mendapatkan apa? Ilmu baru. Oke, alhamdulillah. Karena ini memang dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami setiap hari. Jadi seorang remaja itu memang harus dilatih, harus cerdas ya. Jangan mengandalkan kepada perasaan saja, tapi logika juga dipakai. Nah, setelah kalian sudah melalui tahapan-tahapan ini semua, kalian menjadi lebih apa? Saya tambah apa mas? Ilmu ya. Nah, tambah ilmu. Sing ngamukan benora ngamukan meneh ya, harus dikelola emosinya. Oke? Nah, berarti manfaatnya membuat menambah ilmu. Yang kedua apa? Manfaatnya selain menambah ilmu apa lagi? Bisa lebih apa? Saya yang tadinya pemarah Bu, setelah mengikuti ini kira-kira mau bisa untuk mengelola emosi itu? Bisa ya, oke? Ternyata memang tidak mudah untuk mengelola emosi, tapi diniati dalam hati. Sumbernya adalah apa? Yang pertama, sebenarnya sumber semuanya adalah yang pertama adalah dalam pikiran. Hilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Satu, sumber pokok juga apa dari dirimu? Apa? Landasan agama. Dalam agama kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu setan, harus dilawan. Nafsu amarah di sini dan nafsu-nafsu yang lainnya. Kalau landasanmu satu agama seperti itu, insya Allah nanti kamu bisa mengendalikan emosi yang negatif. Ayo untuk menutup pertemuan kita kali ini, praktekkan ilmu yang relaksasi tadi bersama-sama agar kita setelah selesai pembelajaran ini yang punya masalah nih, masalahnya bisa berkurang ya, bisa lebih rileks ya. Kalau masih belum sempurna untuk menyelesaikan masalah, silakan bisa datang ke ruang BK. BK adalah sahabat siswa. Silakan dengan senang hati sudah menerima segala curhatan apapun. Ayo kita bantu nanti di sana. Oke gitu ya. Oke, untuk menutup pertemuan kita kali ini, silakan kita teknik relaksasi latihan biar yang sedang marah dan lain sebagainya atau sedang bingung, jengkel pagi-pagi bisa menjadi berkurang dan akhirnya bisa lebih menyadari bahwa segala sesuatu harus dengan jernih, dengan pikiran yang kok. Kita bisa sama-sama tarik nafas dalam-dalam. Coba pejamkan matamu dulu. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dalam-dalam. Lakukan terus sampai kamu benar-benar rileks. Pejamkan matamu.
Ya, oke. Kemudian keluarkan hembuskan sampai kamu benar-benar lega. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk siswa kelas 8 saya sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik sekali. Silakan tinggal mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Oke semuanya, semoga apa yang Bu Ida berikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadilah remaja yang cerdas, ubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Oke, terima kasih semuanya, sampai di sini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya untuk kelas 8A. Terima kasih, sehat untuk kita semuanya ya. Sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.